Halo guys, sebelumnya kalian tahu nggak sih apa itu TikTok? Jadi TikTok merupakan platform video pendek yang memungkinkan pengguna berimajinasi dan mengekspresikan ide secara bebas dalam bentuk video pendek. Sedangkan TikTok Shop adalah fitur di dalam aplikasi TikTok yang digunakan untuk membeli produk dari pedagang dan kreator dengan mudah tanpa meninggalkan platform. Jadi TikTok Shop itu adalah salah satu fitur dari aplikasi TikTok yang memudahkan untuk pembeli atau customer atau pelanggan itu membeli suatu produk melalui aplikasi TikTok. Jadi TikTok Shop itu merupakan aplikasi berbelanja online guys sebenarnya. Saat ini penutupan TikTok Shop menjadi pembahasan yang viral karena TikTok Shop dianggap menjadi penyebab toko offline sepi. Sepinya pasar tradisional seperti Tanah Abang banyak dikeluhkan oleh pedagang. Kehadiran platform online seperti TikTok Shop disebut-sebut sebagai biang kerok. Kini, pemerintah pun resmi melarang praktik social commerce, yaitu transaksi jual beli di platform media sosial atau sering disebut dengan medsos. Hal itu ditetapkan dalam Peraturan Menteri Perdagangan atau Permendak Nomor 31 Tahun 2023 tentang perizinan berusaha, periklanan, pembinaan, dan pengawasan pelaku usaha dalam perdagangan melalui sistem elektronik yang diundangkan dan berlaku mulai tanggal 26 September tahun 2023. Penutupan TikTok Shop disebabkan karena penurunan omset pada pasar offline serta pedagang offline yang gaptek dalam menggunakan online shop. Hal ini diakui oleh pedagang pasar Tanah Abang sendiri. Mereka sulit mengikuti perkembangan zaman, padahal bisnis merupakan sebuah kompetisi yang harus dilalui sepak terjangnya. Di masa sekarang ini, bisnis offline dianggap sedang melejit daripada bisnis online. Bisnis online terlihat ramai karena sistem pemasarannya dan customer yang sangat antusias. Pada kenyataannya, pelanggan hanya melihat produk di online shop, tetapi untuk pembeliannya dilaksanakan di offline shop. Bisa dibilang, online shop hanya digunakan untuk inspirasi produk pada saat pembelian pertama. Namun setelah pembelian selanjutnya atau saat pelanggan akan repeat order, kebanyakan pelanggan menggunakan online shop dalam kegiatan berbelanja mereka. Agar pedagang tidak merasa tertinggal, ada beberapa strategi marketing yang perlu disiapkan pada zaman sekarang ini. Yang pertama, pedagang mau belajar berbisnis online, yaitu memahami fitur-fitur di dalam online shop. Yang kedua, carilah area pemasaran yang dikuasai. Kalau memang benar-benar gaptek dan tidak bisa menggunakan situs online, maka pedagang harus mampu memutar otak, memilih tempat yang cocok untuk produk yang dimiliki. Misalnya menjual baju ke tetangga dan menjual makanan CFD. Pemilihan tempat tersebut bisa disesuaikan dengan produk yang dimiliki dari pedagang tersebut agar barang yang dijual pedagang tersebut dapat laku dan dapat diterima oleh pelanggan. Selain itu, bisnis tidak melulu harus dilakukan secara online. Jadi kita sebagai pedagang harus mau grow up atau berkembang mengikuti perkembangan zaman dengan belajar bisnis pada UMKM yang sudah berkembang. Ada dua aspek yang perlu diketahui atau bisa dijadikan sebagai pengalaman. Ada bisnismen dalam jangka 5 tahun pemasukan sudah tinggi. Sedangkan bisnismen yang berbisnis dalam waktu 20 tahun pemasukannya masih flat atau masih sama saja. Maka bisa dipastikan bisnismen yang baru berjalan 5 tahun tersebut mau belajar untuk menghadapi perkembangan zaman. Dia punya target, mindsetnya benar, mau berkembang dan maju, serta ilmu yang dipunya luas. Dan dia tentunya mau mengatur keuangan yang ada dan tidak menganggap manajemen keuangan itu berbelit-belit. Apapun bisnisnya, mau online, mau offline, manajemen keuangan sangat penting untuk diterapkan. Bisnis yang kita jalani bisa tercermin di dalam laporan keuangan dan laporan penjualan.
Hanya saja biasanya pedagang menyepelekan masalah ini karena menganggap manajemen keuangan itu terlalu sulit dan sangat berbelit-belit. Ada tips nih untuk atur keuangan agar produk disalurkan secara offline dan online, khususnya untuk bisnis yang sedang growing dan mau growing. Yang pertama, dapat ditinjau dari laporan keuangan. Jadi solusi dari setiap permasalahan bisnis sebenarnya ada di data-data laporan keuangan. Bisnis yang dijalani tercermin dari laporan keuangan juga. Hanya saja pedagang jarang memperhatikan dan menggubris mengenai laporan keuangan. Padahal apabila laporan keuangan lengkap, pedagang bisa memperhitungkan apapun yang akan dijalani. Karena adanya laporan keuangan ini merupakan obat dan solusi bagi pedagang, baik pedagang online maupun offline. Selanjutnya tips yang kedua nih. Yang kedua adalah masalah eksekusi dan strategi. Strategi dan eksekusi harus sinkron. Untuk menyinkronkannya biasanya berat karena bahasa yang digunakan dalam manajemen keuangan itu sulit untuk dimengerti, sehingga pengguna cenderung malas untuk menerapkannya. Masalah keuangan itu sulit, makanya harus disederhanakan, jangan dipersulit. Keuangan sebenarnya mudah, hanya saja istilah-istilah yang digunakan terlalu belibet, misal profit dan cash flow. Masalah tersebut menjadi sulit karena kita tidak terbiasa melakukan. Maka dari itu yang pertama yang harus dilakukan adalah belajar dan melakukan bisnis dan selalu membuat laporan keuangan. Jadi laporan keuangan itu sangat penting ya guys. Kalian harus terbiasa nih. Apapun bisnis yang kalian lakukan, mau sekecil apapun bisnis kalian harus terbiasa menulis laporan keuangan walaupun sederhana. Misalnya kalian harus bisa nih selalu nulis kayak pengeluaran yang kalian gunakan untuk bahan-bahan, terus kayak misal nih ada pengeluaran uang bensin, pengeluaran bahan-bahan tadi, terus bisa juga kalian menulis penghasilan. Nah, penghasilan ini pun perlu untuk ditulis. Jadi kita bisa tahu income dan pengeluaran setiap minggunya atau setiap harinya itu berapa. Jadi jelas apakah bisnis yang kita lakukan ini rugi atau untung ya. Jadi cocok enggak buat dilanjutin ke tahap selanjutnya. Jadi sekian ya guys untuk tips dan triknya. Terima kasih juga saya berkesempatan untuk mereview dari podcast Kasih Solusi. Jadi menurut saya itu hal yang bisa dipetik itu kita sebagai pedagang jangan asal menyalahkan pihak lain, tapi kita harus selalu koreksi diri, upgrade diri. Jadi kita mau belajar, apalagi mengikuti perkembangan zaman seperti sekarang ini. Apa salahnya sih kalau kita itu lebih tahu, lebih growing, lebih upgrade gitu, agar bisa mengikuti perkembangan zaman. Gitu aja sih. Makasih.